selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita melaksanakan tata ibadah hari Minggu. Sementara kita menyiapkan hati dan pikiran kita, kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang kelima. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan yang kedua, ikut dikau saja Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari NKB nomor 83 ayat 1, Nun di bukit yang jauh. Lambangku
Aku akan menyertai dia dalam kesaksian, aku akan meluputkannya dari dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ular tembaga ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan ada makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakluk mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya jauhkanlah ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung itu, taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang dipagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas tanah.
Sebelum kita mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan, kembali kita menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita memuji nama Tuhan dari Kidung nomor 370 ayat 1. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Semoga tetap sehat, penuh semangat dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami boleh naikkan kepada Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Sehingga di hari Sabat Tuhan kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya itu tidak menjadi penghalang untuk kami boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau boleh memberkati setiap kami, sehingga kami diberikan roh hikmat, roh pengertian, untuk kami mengerti, memahami, menerima. Terlebih-lebih kami memperlakukan perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi sumber kekuatan dan pegangan dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Diberkati hamba yang Tuhan percayakan untuk membawa firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh memberkati kehidupan hamba, sehingga hamba boleh berkata-kata sesuai seturut dengan firman-Mu. Di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan baca bagi kita bersama di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang,
supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, kehidupan ini selalu berkaitan erat dengan yang namanya kasih. Mengasihi dan dikasihi oleh seseorang adalah hal yang terindah dalam kehidupan kita. Karena kasih adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap manusia untuk dapat dirasakan dan diterapkan dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kamu harus mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu. Namun saudara, kadang dosa menghalangi manusia untuk melakukan kehendak Allah atau melakukan perintah Allah secara murni. Mengapa? Karena manusia mengasihi dengan pamrih. Misalnya, saya mengasihi engkau ketika engkau mengasihi saya. Saya mengasihi engkau ketika engkau menguntungkan bagi saya. Nah, itulah kasih yang diberikan oleh manusia. Sangat jauh berbeda dengan kasih Allah, Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah sungguh luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena dalam nas kita pada pagi hari ini dikatakan dalam ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa Allah begitu mengasihi manusia sebagai ciptaannya, yang sebenarnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akibat dosa itu seharusnya manusia binasa. Manusia jauh terbuang dari hadapan Allah, masuk ke dalam penderitaan yang tak berujung, dan juga terbuang ke dalam api neraka. Karena itu manusia membutuhkan yang namanya keselamatan, membutuhkan terang Allah untuk menerangi kehidupan yang penuh dengan kegelapan karena dosa dan kejahatan. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, Allah memiliki kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ia berinisiatif untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa itu dengan cara Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus, sebagai tebusan dosa kita, sehingga kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, kita tahu ketika kita percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus, maka kita tidak binasa, melainkan kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kita menerima kasih karunia karena kita percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, perlu kita sadari bersama saat ini, orang yang telah menerima kasih karunia Allah adalah karena mereka percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu, maka segenap hidupnya harus diserahkan kepada Allah. Yang artinya kalau kita telah menerima kasih karunia Allah, berarti kita tidak lagi hidup menurut keinginan kita. Kita hidup menurut kehendak kita, tetapi kita hidup menurut kehendak Allah. Dengan kata lain, kita melakukan kehendak atau perintah Allah. Karena itu saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita harus mengerti sekarang bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya atau sebagai orang Kristen tentu tidak semudah apa yang kita pikirkan selama ini. Ada
Ada banyak orang-orang yang mengaku dirinya percaya, mengaku dirinya Kristen, tetapi ia tidak mau hidup di dalam kehendak Allah. Ia tidak mau hidup menurut perintah Allah. Ia hidup menurut keinginan dan kehendaknya sendiri. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, orang-orang yang demikian layakkah untuk menerima kasih karunia atau keselamatan itu? Jelas tidak. Ayat yang ke-18 berkata bagi kita, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oleh karena itu, dalam hal ini kita diajak untuk merenung dan menghayati kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Kasihnya dinyatakan melalui pengorbanannya. Kasihnya dinyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Ia mau turun dari surga, menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, sehingga pintu keselamatan itu dibuka kembali bagi dunia dan bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Bayangkan, Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati. Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi terang dalam menerangi kegelapan karena dosa dan kejahatan. Allah mengutus Yesus Kristus sebagai tebusan dosa untuk mengampuni dosa setiap manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya itu diperdamaikan dengan darah Kristus. Dan darah Kristus itulah kita dibeli Bapak Ibu Saudara, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa, kita dilahirkan kembali untuk hidup benar. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini, apa yang mau kita renungkan dalam kita memperingati minggu-minggu sengsara? Yang pertama, kasih Allah sungguh besar dan sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Kasihnya nyata ia tunjukkan melalui pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib. Kasih tanpa pamrih. Kasih yang memberi tanpa menuntut. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara memaknai dan menghayati kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk memperlakukan kasih Allah itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kasih yang memberi tanpa menuntut. Seperti perintah Tuhan Yesus bahwa kita harus mengasihi sesama kita, seperti Yesus mengasihi kita dengan luar biasa. Yang kedua, keselamatan atau kasih karunia itu hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu artinya bahwa keselamatan itu hanya ada ketika kita mengimani Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yang tentunya kita percaya bukan hanya di mulut kita saja, bukan sekedar pengakuan di bibir saja kita mengaku percaya kepada Yesus, tapi kita percaya di dalam hati kita, di dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengimani keselamatan itu telah datang dalam kematiannya, dalam kasih Allah yang besar itu, dan bahkan dalam pengorbanannya, sehingga kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui firman ini kita diajak untuk selalu percaya kepada Yesus. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata,
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu artinya hanya melalui Yesus Kristus satu-satunya jalan kita memperoleh keselamatan itu. Yang ketiga, Yesus menyebut dirinya terang dunia. Yesus adalah satu-satunya terang yang menerangi dunia ini. Terang menandakan bahwa kondisi dunia telah diselimuti oleh kegelapan. Manusia tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat yang harus dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan. Semua itu karena dosa yang telah membelenggu dalam kehidupan manusia. Tetapi Yesus berkata dalam nas kita pada hari ini, Ia datang untuk menerangi dunia ini sehingga kita boleh merasakan kasih-Nya dan kita bisa melakukan perbuatan yang benar. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karena itu marilah hidup dalam terang kasih Allah itu dimanapun kita berada. Dalam artian kita hidup menuruti kehendak Allah, kita hidup menurut perintah Allah di dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi Kristus di mana saja berada. Melalui setiap hal yang kita lakukan dan kerjakan di tengah-tengah dunia, sehingga banyak orang mengenal dan percaya Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Melalui diri kita, orang bisa melihat dan juga mengenal Yesus Kristus. Jadi hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih dan terang itu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan serangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai sepanjang hari-hari kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh mengucap syukur atas setiap kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga sampai pada hari ini kami mampu menghadapi berbagai macam pergumulan, persoalan yang setiap hari boleh kami lalui di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas setiap anugerah dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada hari ini kami masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan umur yang panjang untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami. Kami juga boleh berterima kasih atas kebenaran firman yang baru saja kami renungkan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia dalam hidup kami, tapi firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah manis dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi dasar iman kami yang kuat dalam kami menapaki kehidupan kami dari waktu ke waktu, dengan berbagai macam hal yang akan kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami percaya firman-Mu boleh menghibur kami, boleh menguatkan kami, bahkan firman-Mu boleh mengarahkan setiap kehidupan kami untuk boleh hidup menurut kehendak Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati dan memelihara bangsa kami supaya tetap aman, damai dan terkendali, dijauhkan dari segala permusuhan, perselisihan antar suku dan agama, bencana alam dan sebagainya. Biarlah bangsa kami selalu dalam kuasa penyertaan Tuhan. Diberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, akal budi, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara ini dengan
dengan baik sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga selalu dalam kedamaian dan ketentraman. Diberkati pula gereja-gereja Tuhan di mana saja berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, baik dari tingkat sinode, tingkat resort, dan tingkat jemaat. Kiranya setiap pelayanan dan program yang ada boleh berjalan dengan baik untuk boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati pula para hamba-hambamu yang boleh melayani di dalamnya, para pelayan Tuhan. Ada pendeta, vikaris, pemberita, penginjil, penetua, diakon, atau siapa saja saudara-saudara kami yang ikut terlibat dalam pelayanan. Biarlah senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk terus melayani jemaat Tuhan di mana saja berada, sehingga nama Tuhan selalu kami permuliakan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat kami yang ada dalam ruang lingkup GKI Samarinda, Tanah Merah, dan Sungai Lampung. Diberkatilah setiap jemaat-jemaat Tuhan. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, dan kebahagiaan dalam mereka menjalani kehidupan mereka tiap-tiap hari. Diberkati usaha dan pekerjaan, tanggung jawab dan peran mereka masing-masing, sehingga boleh diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Diberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pergumulan demi pergumulan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati, dan menolong setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Diberkati pula buat setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan karena sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya Tuhan jamah setiap jaringan tubuh mereka yang sakit, melewati setiap obat-obatan, makanan, minuman, tenaga paramedis yang digunakan. Biarlah kepulihan, kesembuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Diberkati mereka yang tengah menghadapi duka cita, mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan, Engkau hadir, Engkau hibur, beri kesabaran, ketabahan, dan sukacitamu, sehingga mereka mampu menghadapi dan melalui duka cita itu dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Bagi mereka dalam kesusahan, dalam menghadapi persoalan, kiranya Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalani setiap perkara dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Diberkati mereka yang tengah mencari pasangan hidup, yang tengah mencari pekerjaan. Biarlah segala yang baik dan indah sesuai seturut dengan kehendak Tuhan boleh Engkau berikan bagi mereka. Diberkati anak-anak tengah menempuh bangku pendidikan. Mari Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, roh kepintaran, roh kecerdasan, roh ketekunan, sehingga mereka dengan tekun, dengan gigih boleh menempuh pendidikan dengan baik, sehingga membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil di dalam Engkau, membawa sukacita dan kebahagiaan bagi orang tua, keluarga besar, terlebih-lebih boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati jemaatmu yang boleh mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka, mereka yang boleh mengucap syukur atas pertambahan usia dalam kelahiran maupun usia dalam pernikahan. Biarlah sukacita dan rasa syukur mereka boleh dilengkapi dan disempurnakan dengan kasih, dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang boleh Tuhan berikan atas kehidupan mereka. Kekuatan, kesehatan, umur yang panjang juga dinyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan hari lepas hari dalam setiap pimpinan dan pertolongan Tuhan. Diberkati pula ya Tuhan segala aktivitas pekerjaan, tanggung jawab, dan pelayanan kami seminggu sepekan yang akan kami awali dalam minggu ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati, menyertai, menjaga, dan melindungi. Diberikan kekuatan, kesehatan, semangat, dan sukacita, sehingga kami boleh mengerjakan dan melakukan segala hal yang kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini dengan pertolongan dan dalam pimpinan Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, atau apapun hal yang merintangi dalam kami melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan yang boleh mengawali di sepanjang kehidupan kami. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah selalu hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah ungkapan doa syukur dan syafaat kami yang boleh kami alaskan di dalam satu nama
yaitu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian, kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat kepada kita, sambil diiringi dengan memuji Tuhan. Dan PKJ nomor 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan. Jemaat berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai